ya, masih konsisten itu. Walaupun pasang surut itu hal yang biasa. Orang ngaji namanya juga ngaji, ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ini semua tidak lepas dari satu nikmat Allah yang besar Pak Muslim. Nikmat Allah setelah iman, setelah Islam, yang paling berharga adalah nikmat waktu ini Pak. Ya. Kenapa banyak orang itu suka lupa sama Bapak? Waktu. Ya. Kita ini alhamdulillah bisa memanage waktu, apalagi besok pekerja semua ya Pak ya. Tapi pekerjaan itu disisipkan nilai-nilai rohaniah. Ya, ada kegiatan taklim, isi dulu. Kita punya rohani, besok fisiknya insya Allah sehat Pak. Amin ya Allah. Ya, karena dua-duanya seiring. Ini nikmat waktu. Karena Bapak sekalian, orang itu nggak nyadar bahwa sebetulnya perjalanan hidup kita ini udah panjang Pak. Dan sudah banyak waktu yang kita abai. Kita buang, kita gunakan, kita habisin. Ya. Kapan itu orang biasanya sadar? Dia ingat waktu biasanya Pak Haji kalau udah ngaca tuh. Ya buka pecinya, rambutnya udah ada apanya tuh. Wah udah tua juga gua ini. Dua, fisik jauh menurun Pak. Ini orang Abu Bakar yang di depan dulu lagi perjaka, wah sekel-sekel pipinya nih. Kalau dipegang semblep. Kalau sekarang dipegang malu-malu dikit Pak. Iya, lesung pipinya nambah jadi banyak. Kalau dulu mah di kiri kanan, sekarang mah di jidat ada lesung pipi ya nggak? Semua ada lesung pipi, tua itu Pak. Ya, ya Pak Ipul. Tapi masih beruntung bagus, orang model begini masih ada kesadaran. Masih beruntung juga. Iya, beruntung Pak Haji. Tapi yang nggak sadar itu yang luar biasa, udah dikasih cobaan, dikasih sakit, usahanya macet, masih belum sadar juga. Itu yang bahaya Pak. Ya, yang lebih bahaya kalau keberkahan itu sudah dicabut Allah, itu yang bahaya Pak. Orang kalau berkahnya dicabut, usaha apa aja udah nggak ada yang beres. Dan ini yang dia nggak sadari sebetulnya keberkahan dia selama ini karena majlis zikir Pak. Walaupun dia nggak datang, tapi kan dikirimin doanya sama yang datang. Makanya kita kudu bersyukur. Ya, kalaupun orang yang nggak datang minimal kan aquanya 3 dus. Bener nggak Pak? Gorengannya, bener nggak Pak? Pasan Haji dengerin tuh. Iya. Jadi walaupun nggak hadir, ya hadir yang lainnya. Ini udah nggak dukung, ya nggak? Udah kagak support, sama zikir kagak demen, wah bahaya Pak. Orang begini diingetin Allah satu nanti. Kalau sudah badannya kaku semua Pak. Kalau udah mati itu baru dia sadar. Dan kesadaran itu ketika ruhnya mau diapain? Cabut. Baru dia minta tuh dispen sama Allah. Laula akhartani ya saja ya. Ila ajalin qarib ya Allah. Kalau memang masih bisa ditunda dulu ya Allah. Proyek saya masih banyak. Ya. Tapi Allah ya nggak mungkin Pak. Kalau sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, SK yang sudah ditandatangani nggak mungkin dibatalin. Akhirnya kata Allah ya udah eksekusi aja Israel. Ya. Jadi kita udah diuji pas sakit, udah diuji anak, udah diuji usaha, kita masih nggak sadar juga bahaya itu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum, sama aja udah, mau dinasehatin kagak dinasehatin udah kagak mempan. Kenapa? Khotamallah. Iya, hatinya udah diapain Pak? Kunci. Dikunci. Orang kalau udah dikunci udah ribet Pak. Alhamdulillah kita masih cinta sama majelis zikir, kita masih cinta sama ta'lim, berarti RW kita masih berkah Pak. Insya saking berkahnya lihat. Ta'limnya aja di depan pohon pisang. Ada, bener nggak Pak? Itu pohon pisang lagi dengerin Bapak zikir. Bener nggak Pak? Bener. Mewah. Iya. Maka insya Allah Pak kita diingetin. Ya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengomentari surah Al-Asr Pak. Surahnya kan pendek, berapa ayat tuh Al-Asr. Kata beliau Pak, lau tadabbaron nas hadhihi surah lawa sami'ahum.
Orang Abu Bakar kalau bisa mentadaburi surah Wal Asri, insya Allah Pak, dia nggak akan menyia-nyiakan waktu Pak. Iya, kenapa? Udah diponis kita ini rugi Pak. Cuman ada al istisna, dikecualiin. Ada orang yang kagak rugi, ya amanu, tetap dalam iman. Yang paling pokok iman Pak. Iman, amanu, ya. Nih dunia boleh tsunami, dunia boleh kiamat, tapi iman ya tetap. Karena pada akhirnya kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu. Kalimat tauhid yang kita bawa Pak. Orang waktu lahir juga Allah yang kita dengar. Mau mati digulingin di kuburan, ya enggak? Palanya ditempelin tanah, dimadepin kiblat, kalimat yang didengar la ilaha illallah. Bahkan nanti dibangkit aja juga dengan la ilaha illallah. Dan itu ada di ratib itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba bayangin Pak. Saya pernah dulu itu di sarah ratib kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hurufnya 24. Kita ingat sehari hidup berapa? 24 jam. Jadi kalau orang Abu Bakar mengucap satu kalimat 1 jam dosanya diampunin. Amin. Jadi kalau dia mengucap 24 huruf berarti berapa jam diampunin? 1 hari kita dijamin Allah. Nah, kalau tahlilnya sampai 1000 kan lumayan, 2 tahun kagak sembahyang Pak. Dosa kita udah diapain? Iya. Dan diamalin. Nah, tapi jangan ditafsirin mentah ya, ayah. Ya, itu hanya hitung-hitungan Pak. Ya, jadi kita, Allah itu udah rahman banget Pak sama kita. Jadi kita seperti itu ya Pak ya. Nah oleh karena itu ya kita diingetin. Jadi bagaimana kita memanage waktu, jangan sampai nanti ketika kita sudah napas di kerongkongan baru kesadaran itu. Nah kalau sudah begitu pintu taubat sudah diapain Pak? Terlambat ditutup. Ditutup. Kalau ini kan alhamdulillah ini. Terus dibuka nih. Ya, masih bisa melangkah, masih bisa ikhtiar, masih bisa ibadah. Wah pokoknya orang Abu Bakar itu top markotop. Amin. Iya, masjid tinggal bilu, Alfa udahan. Iya enggak? Enggak ada Pak. RW yang paling berkah kecuali di sini. Keluar itu banyak pusat perbelanjaan, bener nggak Pak? Orang saya tadi jalan macet, ya nggak? Ekonomi ada di sini. Iya, betul nggak? Orang dari gerbang timur udah Abu Bakar. Berapa pedagang bisa hidup gara-gara orang Abu Bakar tuh? Bener nggak Pak? Gara-gara zikir itu Pak. Iya, dizikirin. Ya, ya mudah-mudahan bapak-bapak pada istiqomah, pada sehat. Pak Amal, apa yang disampaikan Pak Jai tadi di amalin ya Bang Mal. Hidup kalau pengen berkah, satu orang tua jangan pernah dilupain. Insya Allah Pak, itu keramat dunia, keramat akhirat. Kalau kita anak udah nggak mau doain orang tua Pak Arif, udah nggak bakalan berkah. Ya, gelar di belakang nama kita kagak ada bapaknya, kalau di depan orang tua Pak nol. Kita mau belagu apa juga ya dicengin. Lu sekolah dari mana biayanya? Bener nggak Pak? Betul. Gua nggak kelihatan sih, nggak didik lu kayak guru lu, tapi yang siang malam membayang tahajud tuh, membayang tahajud siang malam Pak. Ya, saking kelewatnya. Gua doain lu sembahyang tahajud siang malam lah, offset ya nggak? Biar kata rajin kayak duha mah kagak ada semalam ya nggak? Nah jadi Bapak sekalian, inilah barangkali asar kita yang nanti targetnya ini Pak Muslim bukan buat kita, anak-anak kita Pak. Saya mikirin anak-anak Abu Bakar 10 tahun ke depan. Besok mah kita udah pada mati. Kalau kita nggak tanamin dari sekarang, mereka mau pegangannya apa Pak? Mau nanya sama Syekh Google Al-Youtubi, ya nggak? Orangnya udah kacau Pak. Ya, Ustadz cuma bisa doain, bisa mensupport. Mudah-mudahan orang Abu Bakar, orang RW 24, insya Allah berkah. Ya, rumah tangganya berkah, usahanya berkah, lingkungannya berkah, rezekinya berkah, sumber kehidupannya berkah, anak-anaknya berkah, insya Allah. Chill Pak, dunia mah tinggal minta sama Allah. Yang hari ini motornya belum tuker, udah bisikin aja motornya. Tor, gue pengen PCX nih, ntar diganti sama Allah. Ya nggak, bil aja ngomong aja Pak itu. Ya, insya Allah doanya orang Abu Bakar mustajab. Yang terakhir kita baca doa buat al-maghfurlah, almarhumin, almarhumat, keluarga besar dari Pak Amaluddin Ilhusu.